warahmatullahi wabarakatuh. Lakal hamdu man bil qur'ani qad anzala alal mustafa man bil hidayati qad ursila alaihi salatullah summa salamu kadal an wal ashabu bil ahraz wal ula salatan wassalaman ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyur rahmah alladzi turja syafa'atuhu fi yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Fadilatal muhtaramin al-'izza, para alim, para ulama, para habaib, para kiai, para masyayikh, para asatid, para guru-guru kita, dosen-dosen di UIN Wali Songo Semarang, wabil khusus kepada dosen kami yang mengajarkan kami di Matkul Retorika Dakwah, beliau Al-Ustadz Khomari, yang saya hormati juga kepada seluruh mahasiswa di UIN Wali Songo Semarang, wabil khusus kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi di Matkul Retorika Dakwah rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana telah melimpahkan rahmatnya, hidayahnya, taufiknya, nikmatnya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat Rahman dan Rahimnya, yang mana dijelaskan dalam Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, kemudian diteruskan dengan ayat selanjutnya Alhamdulillahirabbil alamin. Kata Rabbun di sini menjelaskan bahwasanya selain Allah menjadi Tuhan kita, tapi selain Allah menjadi Tuhan kita, Allah juga memelihara alam semesta, yang mana Allah menjaga dan memelihara semuanya yang ada di dalam alam semesta. Begitu juga memelihara kita semuanya, yang mana Allah memelihara dengan cara memberikan nikmat-nikmatnya kepada seluruh hamba-hambanya, wabil khusus kepada seluruh umat Islam. Nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul ihsan, dan nikmatul sihat wal afiyah. Nikmat sehat yang sangat luar biasa, yang mana Allah berikan kepada kita ini. Tanpa adanya Allah berikan nikmat sehat kepada kita, kita tidak bisa berbicara dengan jelas, menghirup nafas yang telah Allah kasihkan kepada kita. Bahkan kita tidak bisa tanpa adanya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita semuanya. Maka dari itu kita patut bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang sangat mulia, darahnya mulia, rohaninya mulia,
jasadnya sangat mulia, dan bahkan keturunan-keturunannya juga sangat mulia. Ahlu baitil Mustafa tuhri hum amanul ardi fadakiri. Keturunan-keturunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat mulia, yang mana mereka menjadi pasak-pasak bumi, menjadi seorang penjaga di bumi Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya keturunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka alam semesta ini tidak akan bergerak dengan teratur. Maka dari itu kita sebagai umat Nabi, kita patut menghormati Kanjeng Nabi beserta keturunan-keturunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga perlu diingat, kita adalah umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat dirindukan dan dinantikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam hadis riwayat Ahmad, ketika Nabi duduk bersama sahabat radhiyallahu anhu, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waditu anil laqitu ikhwani." Qala faqala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awalaysa nahnu ikhwanuka?" Qala antum ashabi. Diceritakan ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk bersama sahabat, Kanjeng Nabi bersabda, "Saya sangat rindu dan ingin bertemu dengan saudara-saudaraku." Kemudian para sahabat menjawab, "Bukankah kami ini adalah saudaramu ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antum ashabi walakin ikhwani alladziina amanu bi wa lam yarawni." Kalian semua adalah sahabat-sahabatku, sedangkan saudara-saudaraku adalah mereka yang mengimaniku, beriman kepadaku, akan tetapi tidak pernah melihatku sama sekali, tidak pernah bertemu denganku sama sekali, tidak pernah mendengar perkataanku sama sekali. Mereka adalah saudara-saudara. Allah subhanallah, alhamdulillah. Ini menunjukkan kepada kita, saudara-saudara yang dimaksud dalam hadis itu adalah umat di akhir zaman, yang mana mereka tidak pernah melihat Rasulullah, tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, akan tetapi mereka menanamkan cinta yang sangat tinggi kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam patut bersyukur. Dengan cara apa kita bersyukur kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dengan cara membaca sholawat, ucapan cinta rindu kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam hadis Imam Ahmad, "Man shalla 'alaika min ummatika sholatan kataballahu lahu asra hasanatin wa maha anhu asra sayyi'atin wa rafa'a lahu asra darajat." Dikatakan dalam hadis tersebut, ketika Jibril turun dan berkata kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Barang siapa, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara umatmu mereka bersolawat kepadamu, maka Allah akan menuliskan bagi mereka 10 kebaikan. Wa ma'anu asrosi'aden, dan Allah akan menghapus, menghilangkan 10 kejelekan di dalam diri mereka. Wa rafa'alahu asradarojatin, dan Allah akan mengangkat mereka semua yang senantiasa bersolawat kepadamu ya Rasulullah sebanyak 10 darajat." Masya Allah.
Dikatakan dalam hadis lain, man shalla alaiya sholatan sallallahu alaihi asran, barang siapa mereka yang bersolawat kepadaku, yaitu kepada Rasulullah, maka Allah akan memberikan kepadanya 10 rahmat, yang mana rahmatnya itu, satu rahmatnya itu dikatakan oleh As-Sayyid Al-Habib Umar bin Hafid, yaitu seluasnya bumi dan alam semesta, yang mana derajatnya tidak bisa dihitung dan dikalahkan oleh sesuatu apapun. Ini satu rahmatnya dari bacaan sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umat Kanjeng Nabi, jikalau kita ingin dekat cinta kepada Kanjeng Nabi, maka perbanyaklah bacaan sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Ahmad juga dikatakan bahwasanya kita itu adalah khairul umam, wa ju'ilas ummati khairul umam, dan telah dijadikan umatku menjadi sebaik-baik umat di antara umat yang lainnya. Dikatakan juga dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian semua ini, kula jenengan sedaya, itu adalah sebaik-baik umat, sebaik-baik mulianya umat di antara umat yang lainnya yang dikeluarkan di antara manusia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kita semua adalah umat yang paling diutamakan, umat yang paling sangat disayang di antara umat-umat yang lainnya. Alhamdulillah, banyak sekali cara untuk mencintai Kanjeng Nabi, banyak sekali untuk menaruhkan, menanamkan rasa rindu kepada Kanjeng Nabi. Jikalau kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita patut mengikuti apa yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi dan apa yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan dalam hadis, faman ahabba ayyanala ru'yatan nabiyyi alaihi salatu wassalam falyuhibbahu hubban syadidan, wa alamatul hubbi al-ita'atu fi sunnatihi saniyah. Barang siapa yang ingin mendapatkan, untuk melihat bersama kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, falyuhibbahu hubban syadidan, maka taruhlah cinta yang amat besar kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa alamatul hubbi, sedangkan ciri-ciri orang yang cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, al-ita'atu fi sunnati saniyah, mereka mengikuti dan mentakzimi dan bahkan melaksanakan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi yang sangat baik. Banyak sekali sunnah Kanjeng Nabi, sebagaimana memakai pakaian yang serba putih. Kanjeng Nabi itu suka memakai wangi-wangian, suka bersiwak. Kanjeng Nabi juga memakai cincin. Kanjeng Nabi juga bersorban. Banyak sekali sunnah-sunnah Kanjeng Nabi yang bisa kita tiru sebagai umatnya. Maka dari itu, jikalau kita benar-benar ingin menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dirindukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus berusaha senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau yang sangat mulia. Alhamdulillah. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Al-Jauzi, di sana diterangkan bagi mereka umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu bersalawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
Dikatakan oleh Ibnu Al-Jauzi, orang-orang yang selalu senantiasa membaca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa nawwarallahu qalbah wa ghafara dzambah wa syaraha sadrahu wa yassara amrahu. Seseorang umat kanjeng Nabi dari kalangan umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mereka selalu melafazkan ucapan cinta dan rindu berbentuk sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan memberikan nur cahaya kepada mereka semua. Wa ghafara dzamba, dan bahkan Allah akan mengampuni dosa-dosanya mereka. Wa syaraha sadra, dan Allah akan membersihkan hati-hati yang sempit di dalam hatinya, kotoran-kotoran di dalam hatinya, maka Allah akan membersihkan dan melapangkan hati-hatinya. Wa yassara amruh, dan Allah akan mempermudah setiap urusan yang dilakukan olehnya. Inilah keutamaan dari baca sholat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali keutamaannya. Mulai tadi Allah akan memberikan 10 darajat, 10 kemuliaan kepadanya. Allah akan menghapus 10 kejelekan di dalam dirinya. Dan bahkan Allah akan memberikan kenikmatan, kemuliaan bagi mereka yang akan membaca sholat. Maka dari itu, jangan sampai kita lupa bahwasanya kita adalah umat yang dinantikan dan dirindukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahul jahu indallah, innal musii'inna qad ja'uk li zambi yastaghfirunallah. Ya Sayyidi, wahai pemukaku, wahai tuanku, wahai pemimpinku, ya Rasulullah, ya man lahul jahu indallah, yang mana di dalam dirimu ya Rasulullah memiliki kemuliaan, keindahan, keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innal musii'ina qad ja'u, sesungguhnya kami semua sebagian dari umatmu ya Rasulullah adalah orang-orang pendosa datang kepadamu ya Rasulullah. Untuk apa? Lidzan biastaghfirullah, agar engkau senantiasa ya Rasulullah memintakan ampunan kepada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal musii'ina qad ja'u lidzan biastaghfirullah, kami datang kepadamu ya Rasulullah sebagai umat yang sangat berdosa, yang berlimpah-limpahan dosa. Kami memujamu ya Rasulullah, kami berselawat kepadamu ya Allah, lidzan yastaghfirunallah, agar engkau senantiasa mengirimkan cinta ini, doa ini kepada Allah, agar Allah mengampuni dosa-dosa kami ya Rasulullah. Banyak sekali keutamaan dalam baca sholawat, banyak sekali keutamaan ketika kita mencintai Rasulullah dan dzurriyyah-dzurriyyahnya, itu para habaib, para sayyid. Tidak bisa kita sebagai umatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa mencintai dzurriyyahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, saya Al-Faqir Alfian Mubarak berpesan kepada diri Al-Faqir sendiri dan kepada seluruh yang mendengarkan di dalam tausiah ini. Mari kita
memperkuat akidah kita, memperkuat diri kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu menanamkan rasa cinta, rasa rindu kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tak lupa kita juga menaruhkan rasa cinta kepada keturunan-keturunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia. Semoga dengan lantaran bacaan sholawat kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan lantaran kita mencintai zuriyahnya, keturunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan menempatkan kita bersama beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surga yang nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya teringat dalam hadis, ini penutupan dalam hadis yang mana bagi mereka yang mereka selalu senantiasa membaca sholawat itu wasamrotuhu al-wusul, dikatakan wasamrotu al-wusul ila syafaatihi wahsuhbatu fil jannah, mereka akan diberikan syafaat kepada Kanjeng Nabi Muhammad, mereka akan diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan wasuhbatu fil jannah, dan mereka akan diberikan kemuliaan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu apa? Mereka bisa membersamai, duduk bersama Rasulullah, menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudara semuanya. Apabila ada kata yang salah atau tindakan yang salah dari diri Al-Fakir mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga tausiah tadi yang diberikan Al-Fakir bisa memberikan manfaat barokah fitini wa dunya wal akhirah bagi diri Al-Fakir khususnya dan bagi khalayak yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.